Nah, wajib haji ya. Kemarin kita sudah membahas yang termasuk wajib haji itu yang pertama adalah ihram dari mikot. Mikot artinya apa? Mikot itu batas ya, ada batas waktu dan batas tempat dimulainya ibadah haji. Mikot batas waktu, mikot zamani ya, batas waktunya kapan? Mulai dari awal bulan Syawal. Jadi dari tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri itu sudah boleh berniat haji ya. Sampai kapan? Sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian ada mikot makani, yaitu batas tempatnya. Jadi kalau orang yang dari arah Madinah itu mulai memakai baju ihram itu dari Bir Ali ya, dari masjid. Di situ ada masjid di Bir Ali, nama tempat ya, Bir Ali. Kemudian kalau orang dari arah Syria dan dari Mesir mulainya dari Rabik atau Juhfah. Orang yang datang dari arah Najd mikotnya dari Qornul Manazil. Sedangkan orang yang dari Indonesia, dari Yaman, itu mikotnya dimulai dari mana? Yalamlam. Ada tempat yang namanya Yalamlam. Kemudian ada lagi yang dari arah Irak ya. Orang-orang yang datang dari arah Irak itu mikotnya dari Zatu Irkin. Nah, itu wajib haji. Kemudian wajib haji yang kedua yaitu mabit atau bermalam di Musdalifah sesudah tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, tadi malam berarti ya, setelah dari Arafah kemudian menuju ke Musdalifah, bermalam di situ. Mabit namanya. Ya. Boleh waktunya itu terserah ya, meskipun hanya sebentar itu, tapi tetap lewat Musdalifah itu ya. Mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah. Kemudian wajib haji yang selanjutnya yaitu melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini termasuk wajib haji hari ini berarti ya. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, apa yang dilakukan jamaah haji? Melempar jumroh Aqobah. Di mana tempatnya? Di Mina. Ya. Nama tempatnya Mina. Kalau ditinggalkan gimana? Hajinya insya Allah tetap sah, tapi wajib membayar denda. Ya, boleh juga diwakilkan kalau memang tidak bisa karena kondisi kesehatan ya, misalnya sakit atau apa, maka boleh diwakilkan melempar jumroh Aqobah di Mina ini ya, tanggal 10 Dzulhijjah hari ini. Kemudian yang selanjutnya melempar 3 jumroh. Jumroh pertama, jumroh kedua, dan ketiga itu dilempar pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi 3 hari ke depan ya, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah itu masih melempar jumroh di Mina itu ya. Jumroh ula, jumroh pertama, jumroh kedua, dan jumroh ketiga. Tiap melempar itu jumlahnya 7 batu ya, dilemparnya satu-satu, nggak boleh langsung 7 dilempar semua gitu, enggak, dilemparnya satu-satu ya. Jumroh pertama lempar 7 kali, jumroh kedua lempar lagi 7 kali ya, jumroh ketiga lempar lagi 7 kali selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, hari tasyrik namanya ya. Nah, ini umat Islam dilarang untuk berpuasa, haram hukumnya berpuasa di tanggal 10, 11, 12, dan 13 Hijriah. Jadi 3 hari ke depan kita tidak boleh berpuasa ya. Nah, kapan waktunya melempar jumroh? Waktunya adalah setelah matahari tergelincir setiap hari. Ya, jadi habis duhur ya kira-kira ya. Itu waktu melempar jumroh. Nah, syaratnya melempar jumroh adalah melempar dengan 7 kerikil, dilempar satu persatu. Kemudian menertibkan 3 jumroh. Menertibkan itu artinya urut ya. Dari yang pertama ya. Jadi ada 3 tembok kan di situ itu. Jadi urut.
Dari jumroh yang pertama, lokasinya ada di dekat Masjid Khifa. Kemudian yang tengah atau yang kedua, jumroh kedua, kemudian yang terakhir namanya jumroh Aqobah. Jadi urut tempatnya itu urut-urutannya itu dari jumroh 1, jumroh 2, jumroh 3. Itu ya. Dan memakai batu kerikil, batu-batu kecil. Dan selain batu tidak sah. Jadi nggak boleh pakai pecahan genteng, nggak boleh pakai pecahan aspal, pecahan semen itu ya. Biasanya kan kalau di jalan kan ada pecahan-pecahan yang kayak gitu ya, yang bukan batu itu ya. Nah itu nggak boleh. Jadi pakainya apa? Pakai batu kecil-kecil, batu kerikil. Kemudian wajib haji yang selanjutnya yaitu bermalam di Mina selama 2 hari pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah ya, besok dan besoknya lagi bermalam di Mina. Jadi di Mina itu nanti disediakan tenda juga, ada tendanya di Mina itu ya. Kemudian yang selanjutnya wajib haji yaitu tawaf wada, artinya tawaf perpisahan. Kapan dilakukannya? Ketika sudah mau meninggalkan kota Mekah. Kemudian wajib haji selanjutnya yaitu menjauhkan diri dari segala hal yang diharamkan atau segala hal yang dilarang karena sedang berihram. Nah, kemudian yang selanjutnya sunnah, mandub, mustahab, dan tatawu. Nah, apa ini? Ada amalan-amalan sunnah dalam berhaji itu. Untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah haji, maka perlu menambah amalan-amalan sunnah. Ya, biar pahalanya semakin bertambah. Apa saja amalan-amalan sunnah ini? Mandi yang pertama, mandi. Kemudian membaca talbiyah dengan suara keras atau jahar bagi laki-laki dan pelan bagi perempuan. Membaca talbiyah itu gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah itu ya, itu memperbanyak membaca talbiyah. Kalau laki-laki membaca dengan suara keras, kalau perempuan disunahkan membacanya pelan-pelan. Kemudian berdoa sesudah membaca talbiyah. Kemudian membaca zikir ketika tawaf. Terus sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Kemudian masuk ke Ka'bah ya. Jadi sunnah ya, tapi tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam Ka'bah, hanya orang-orang tertentu saja yang diizinkan. Nah, salah satunya siapa yang pernah masuk Ka'bah? Presiden Jokowi sama anaknya, sama penjaganya, sama pengawalnya. Nah, itu pernah masuk Ka'bah atas undangan raja ya. Nggak semua orang bisa masuk Ka'bah. Kemudian sunnahnya lagi yaitu tawaf kudum untuk haji ifrad atau kiron. Nah, ini apa lagi nih haji ifrad atau kiron? Kita nanti belajar lagi. Apa itu haji ifrad, apa itu haji kiron. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Amalan-amalan ibadah haji. Beberapa amalan ibadah haji yang perlu diketahui diantaranya amalan menjelang ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahalul. Nah, menjelang ihram itu apa saja yang perlu dilakukan? Ya, ihram itu kan niat untuk memulai ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Ya, memakai pakaian ihram itu kalau yang laki-laki berarti 2 lembar kain putih itu yang tidak boleh dijahit ya, kainnya tidak berjahit. Sedangkan perempuan memakai pakaian muslim menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah, apa saja yang perlu dilakukan ketika mulai berihram? Yang pertama mandi dulu. Ya, mandi menjelang mulai ihram merupakan amalan sunnah. Ini sekaligus menandai dimulainya ihram ya. Jadi kalau kita sudah di tempat yang namanya Yalamlam tadi itu ya, kalau jamaah haji Indonesia, nah kita disunahkan di situ untuk mandi
mandi sunnah. Sekaligus menandakan bahwa kita sudah mulai ihram nih. Habis mandi terus pakai baju ihram. Kemudian memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut di sekitar kemaluan. Jadi ini dilakukan sebelum ihram. Karena kalau sudah pakai baju ihram itu nggak boleh dilakukan ya. Jadi sebelum ihram ini kita disunahkan untuk potong kuku dulu ya, bersih-bersih badan lah intinya. Kemudian ketika kita sudah mandi tadi kemudian memakai baju ihram. Kemudian membaca niat dan mengulang-ulang kalimat talbiyah, memperbanyak kalimat talbiyah. Bagaimana kalimat talbiyah itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Nah, saat mengucapkan kalimat talbiyah ini, bagi laki-laki disunahkan untuk membacanya dengan keras. Sedangkan bagi wanita, cukup mengucapkannya dengan suara yang pelan. Kemudian, amalan-amalan ketika wukuf di Arafah. Nah, kemarin ya, jamaah haji tanggal 9 Dzulhijjah itu kan wukuf di Arafah. Apa saja yang dilakukan ketika wukuf? Yang pertama, sebelumnya, pada 1 hari sebelumnya yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Seluruh jamaah haji itu diberangkatkan menuju ke Arafah setelah mengerjakan sholat zuhur dan asar. Menjelang waktu maghrib, masih tanggal 8 ini berarti hari Rabu ya, hari Rabu kemarin. Rabu menjelang waktu maghrib, jamaah haji tiba di Arafah dan menginap dulu menunggu waktu wukuf. Jadi tanggal 8 itu sudah mulai ada yang diberangkatkan menuju ke Arafah hari Rabu kemarin. Kemudian pada tanggal 9-nya kemarin hari Kamis itu wukuf ya. Menunggu waktu wukuf sebaiknya diisi dengan berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran, serta memperbanyak bacaan talbiyah dan memperbanyak membaca doa. Nah, saat pelaksanaan wukuf, hendaknya kita mengerjakan sholat zuhur dan asar itu di jamak takdim. Nah, jadi selama kita wukuf di Arafah itu sholat zuhur dan sholat asarnya di jamak qosor ya, jamak takdim. Jadi dilakukannya di waktu zuhur, diawalkan sholatnya. Sholat zuhur dan sholat asar di jamak qosor. Jadi sholat zuhurnya 2, sholat asarnya 2, dilakukan di waktu zuhur ya. Nah, kemudian sesudah matahari terbenam, maka selesailah wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah haji menuju ke Musdalifah untuk bermalam. Nah, selanjutnya ketika sampai di Musdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah, apa yang dilakukan jamaah haji? Bermalam di Musdalifah termasuk wajib haji, meskipun hanya sebentar ya, meskipun hanya 15 menit, 30 menit ya, tapi apa? Sebaiknya berhenti dulu di Musdalifah meskipun hanya sebentar. Waktunya kapan? Setelah lewat tengah malam tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi Kamis ya, Kamis kemarin kan ya, malam Jumatnya, Kamis malam. Jadi sudah selesai wukuf tanggal 9, kemudian bergerak menuju ke Musdalifah. Di situ ngapain? Istirahat aja. Ya, di situ istirahat aja. Sambil mengumpulkan batu kerikil. Nah, di Musdalifah disunahkan mencari batu kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir. Untuk diapain batunya? Untuk dilempar di Mina ya, untuk melempar jumroh di Mina. Nah, setelah sholat subuh, jadi tanggal 10 Dzulhijjah hari ini habis sholat subuh, maka pergi ke Masy'aril Haram.
ujung Musdalifah ke arah Mina. Di sini memperbanyak membaca doa, membaca tahlil, tasbih, dan talbiyah. Ya, jadi tadi habis sholat subuh pergi ke Mina, berangkat ke Mina. Kemudian apa yang dilakukan ketika di Mina hari ini? Hari ini tanggal 10. Apa yang dilakukan ketika di Mina? Melontar ke 3 jumroh dengan batu kerikil. Selain batu tidak sah, nggak boleh pakai kertas misalnya diuel-uel kecil gitu, nggak boleh. Nggak boleh pakai pecahan genteng, pecahan aspal yang di jalan itu yang biasa ada biasanya kan ada pecahan-pecahan apalah itu ya, yang bukan batu, pokoknya nggak boleh. Jadi hanya boleh dengan batu kerikil, batu kecil-kecil, jangan batu yang besar, nanti bahaya kena orang ya. Berapa tadi jumlahnya batu yang dikumpulkan? 49 atau 70. Nah, kemudian 7 batu dilontarkan satu persatu ya. Jadi nggak boleh 7 batu itu langsung dilempar dalam sekali lempar, itu enggak kayak gitu caranya ya. Dilemparnya satu-satu sebanyak 7 kali berarti. Kemudian membayar dam bagi yang belum bisa melempar jumroh ini maksudnya ya. Maka membayar dam, membayar denda dengan cara apa? Menyembelih hewan kurban. Nah, kalau sekarang enak, bayar damnya nggak usah kita yang nyembelih sendiri. Kita datang aja ke kantor ya, ada tempatnya itu di sana. Kita bayar pakai uang, nanti mereka yang menyembelihkan hewan kurban ya. Nah, ini bagi orang yang tidak bisa melempar jumroh, maka harus membayar denda dengan menyembelih hewan kurban. Kemudian dilanjutkan dengan memotong rambut paling sedikit 3 helai. Nah, jadi kalau sudah selesai melempar jumroh, maka tahalul awal, tahalul yang pertama ya, potong rambut sedikit, terus boleh pakai baju biasa. Sudah selesai ihromnya, sudah boleh pakai baju biasa, nggak usah pakai kain 2 lembar tadi itu bagi laki-laki ya. Nah, dengan selesainya tahalul awal ini, maka larangan ihrom sudah gugur kecuali menggauli istri. Jadi nggak boleh dulu yang ini ya, berhubungan suami istri nggak boleh. Tapi sudah boleh lepas pakaian ihram, sudah boleh pakai baju biasa. Nah, apabila keadaan mengizinkan setelah tahalul awal bisa ke Mekah. Jadi kalau sudah cukur rambut tadi itu, sudah tahalul yang pertama, boleh ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Ya. Melakukan tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah pada hari ini, pada tanggal 10 Dzulhijjah ini. Tapi sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib sudah harus kembali ke Mina. Bagi yang tidak berkesempatan tawaf ifadah dan sa'i, dilakukannya nanti setelah selesai menginap di Mina. Menginap di Minanya 2 hari, tanggal 11 dan 12. Tanggal 11 dan 12 melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan Aqobah. Kemudian kembali ke Mekah. Nah, itu yang dinamakan dengan nafar awal. Bagi jamaah yang tanggal 13 masih di Mina, maka harus melontar 3 jumroh lagi. Ya, namanya nafar sani. Setelah tanggal 13 itu, maka semua jamaah kembali ke Mekah. Oke, sampai sini dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya.